Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para keluarga dan karib saudara. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang fitri ini kita berbahagia karena kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga pada tatap muka, saling memperkuat tali silaturahmi, mendekatkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hadirin rahimakumullah, telah berlalu dari kita bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di situ, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah wajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ramadan adalah camp kita untuk mengupgrade diri kita. Di bulan Ramadan kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu kita. Bukan saja kepada hal-hal yang haram, akan tetapi hal-hal yang dulunya boleh, makan, minum, dan lain sebagainya yang dulunya bisa kita lakukan, halal kita lakukan. Akan tetapi di bulan Ramadan kita bisa menahannya karena kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kiranya nanti ketika tatkala telah berakhir bulan Ramadan masih kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Oleh karena itu perlu dan sangat penting bagi kita untuk mengingat-ingat lagi tujuan kita, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita bisa menjaga hati kita, menjaga amarah kita, menjaga lisan kita, menjaga semua hal-hal yang bisa menjadikan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Hadirin saudara-saudariku rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran besar yang perlu kita dapatkan dari Ramadan dan jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita baca Quran dan kita berusaha untuk memperbanyak khatam kita, sehingga bacaan kita lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya.
khatam kita lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Akan tetapi, apakah cukup hanya dengan membaca saja? Ternyata tidak. Jangan sampai kita cukupkan hanya dengan membaca Al-Quran. Al-Quran jauh lebih daripada itu. Dan jangan pula setelah Ramadan semua hal-hal baik itu terhenti, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat merugi. Marilah kita menjadikan hal-hal yang baik tersebut itu kita bawa kembali, walaupun hanya sedikit. Al-Quran bukan hanya dibaca. Kita jangan hanya mengejar kuantitas. Yang perlu kita kejar adalah kualitas. Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, karena ia adalah petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai kitab untuk ditadabburi, untuk dipahami, dan dijadikan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memahami Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, kompas hidup kita yang mengarahkan hidup kita. Bayangkan apabila kita mendapatkan surat cinta dari orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, maka kita akan membaca dengan seksama. Kita akan baca dengan teliti, kalimat per kalimat, huruf per huruf. Apakah bukankah Al-Quran lebih pantas mendapatkan hal tersebut dibandingkan surat-surat dari manusia? Bukankah Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menuntun kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran yang kedua adalah menjaga salat. Selama bulan Ramadan, kita selalu menjaga salat kita yang 5 waktu. Kita selalu salat di masjid. Jangankan salat wajib, bahkan salat sunnah, salat tarawih kita laksanakan di masjid. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Salat akan menjadi pencegah dari kemungkaran. Akan tetapi ada pertanyaan, kenapa ada orang yang salat akan tetapi masih berbuat maksiat? Kenapa ada orang yang salat akan tetapi masih bisa berbuat kecurangan dan lain sebagainya? Apakah yang salah itu salat? Tidak. Yang salah itu bukan salat, akan tetapi yang salah itu adalah orang tersebut. Ibarat sebuah obat yang mujarab, yang insya Allah dengan izin Allah akan sembuh jika meminumnya. Kemudian ada orang yang tidak sembuh, kemudian katakan obat ini tidak manjur. Bukan tidak manjur, akan tetapi karena dia tidak mengikuti aturan, karena dia tidak meminumnya, tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai aturannya. Oleh karena itu, marilah kita usahakan kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan lagi kita salat dengan lalai, karena orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Salat kita adalah rukun Islam, yang mana tanpanya tidak sah keislaman kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga salat kita kapanpun dan dimanapun, karena salat itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika salat. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan salat. Yang ketiga adalah takwa. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Takwa adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang bertakwa. Banyak di antara kita yang mungkin bisa bertakwa. Akan tetapi sedikit sekali yang bisa bertakwa dan sabar atas ketakwaan tersebut. Ada orang yang sanggup, ada orang yang diajak curang, akan tetapi dia tidak ingin curang. Inilah takwa. Dia tidak melakukan kecurangan itu. Akan tetapi dikarenakan banyaknya orang yang curang, akhirnya lama-lama dia pun terhasut sehingga dia pun berbuat curang. Kenapa? Karena dia kehilangan sabar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah uji dengan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Allah uji dengan pengkhianatan. Allah uji dengan godaan dunia. Allah uji dengan pengkhianatan saudara-saudaranya tatkala beliau dilempar ke dalam sumur. Kemudian dijual jadi budak. Kemudian tatkala beliau di penjara, beliau dilupakan oleh kawannya bertahun-tahun sehingga ia masuk dalam penjara dan bertahan di sana selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang kedua adalah tatkala beliau dirayu oleh istri pejabat yang sangat cantik. Semua pintu ditutup rapat. Akan tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata apa? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertakwa dan beliau bersabar atas ketakwaannya. Akhirnya beliau dipenjara. Ini adalah suatu contoh yang sangat dan harus kita teladani. Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya apabila kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar atas ketakwaan tersebut, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga terkhusus kepada generasi muda kita, adik-adik kita, Gen Z, juga kita, generasi milenial, boomer, atau apapun itu namanya, alpha dan lain sebagainya. Lebih khusus lagi kepada para muslimah, agar selalu dan senantiasa untuk berhati-hati dalam bermedsos. Jangan sampai kita jadikan medsos itu sebagai tolak ukur standar hidup kita. Karena apa yang ada di sana itu adalah ilusi. Karena itu akan menjadikan kita terpengaruh. Karena kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Sesungguhnya manusia itu tergantung dari agama saudaranya. Tergantung dari perilaku orang-orang di sekelilingnya. Tergantung sifat kita, tergantung daripada apa-apa yang kita tonton, apa-apa yang kita baca. Sedangkan apa yang ada, apa yang berseliweran di media sosial itu tidak semuanya baik, tidak semuanya mendidik. Oleh karena itu, marilah kita jauhi hal-hal yang buruk dari media sosial. Jangan sampai kita menjadi budak media sosial. Marilah jangan kita jadikan medsos sebagai pedoman.
Karena kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menjadi golongan orang tersebut. Barang siapa, dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan dibangkitkan bersamanya. Jika kita cinta kepada idola-idola yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sebaliknya, apabila kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh pula. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa wanita yang soleh yang menjadi pedoman bagi wanita-wanita yang lain. Ibunda kita Siti Asiyah, istri Fir'aun. Beliau adalah seorang ratu, istri raja di raja, memiliki semua kekayaan, semua kemewahan. Akan tetapi itu semua tidak menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikannya tersesat sebagaimana tersesatnya suaminya. Tidak menjadikannya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lebih berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala beliau akan dihukum oleh Fir'aun, beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal suaminya siapa? Suaminya adalah orang yang paling durjana, orang yang paling iblis, Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kemudian ada ibunda kita Maryam binti Imran. Beliau merupakan wanita yang saleh, wanita yang salehah, wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Sampai-sampai belum ada satupun manusia yang menyentuhnya. Belum ada satupun yang bukan mahram yang menyentuhnya. Tatkala Allah kirimkan seorang malaikat yang menjelma sebagai seorang yang sangat tampan. Apa kata beliau? Beliau katakan, Inni a'udzubika minar rahman in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih jika engkau benar orang-orang bertakwa. Begitu pula dengan putri seorang yang soleh di negeri Madian, yang dikatakan dalam sebuah riwayat bahasanya dia adalah putri Nabi Syuaib. Tatkala bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan? Tamshi ala istihya, berjalan dengan rasa malu, dengan malu-malu. Malu itu sangat penting. Al-haya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Apabila rasa malu kita telah luntur, maka kehormatan kita pun akan luntur. Oleh karena itu, apapun kita, marilah kita bertakwa dan bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Di hari yang fitri ini, di hari Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Apabila ada kesalahan satu sama lain, marilah kita maafkan. Karena sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang memaafkan. Marilah kita eratkan tali silaturahmi kita. Yang dekat kita perdekat, yang jauh kita dekatkan. Semoga kiranya Allah jadikan kita keluarga di dunia ini. Begitu pula Allah jadikan kita keluarga di akhirnya kelak. Fi jannatil firdausil a'la. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan hari raya, maka saya ucapkan minal a'idina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.